Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. So, hari ini kita masuk ke skill 21 masih dengan TOEFL preparation yaitu make verbs agree after expression of quantity. Skill 21 ini sama kayak skill 20 kemarin masuk kepada expression of question. So, langsung saja kita masuk. A particular agreement problem occurs when the subject is an expression of quantity such as all, most, or some, followed by preposition of. In this situation, the subject all, most, or some can be singular or plural depending on what follows the preposition of. Nah, masalah kesepakatan ini terjadi jika subjeknya ini merupakan ekspresi atau expression of quantity seperti all, most, or some yang diikuti oleh preposisi of. Nah, biasanya kalau ada quantity ya diantaranya seperti all, most, or some itu diikuti oleh preposisi of. Nah, dalam situasi ini subjek seperti all, most, or some bisa menjadi singular ataupun plural tergantung pada preposisi of-nya atau setelah preposisi of-nya. Nah, daripada kita masih bingung dengan penjelasan ini, kita langsung saja masuk ke contohnya. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu all of the book was interesting. Nah, all ini termasuk expression of quantity-nya. Nah, setelah expression of quantity-nya di sini ada of-nya atau preposisinya. Kita identifikasi dulu terlebih dahulu. Kita masuk. Nah, di sini all ini termasuk subjek yaitu expression of quantity-nya. Setelah all ini ada of. Of ini termasuk preposisi. Nah, biasanya setelah preposisi itu diikuti oleh noun. Nah, kita lihat apakah noun ini singular atau plural. Kita identifikasi dulu. Nah, di sini kita lihat of the book. Nah, booknya ini merupakan noun-nya. Nah, ini termasuk singular. Oke, singular. Nah, di sini strukturnya verb itu diikuti oleh noun-nya. Jadi kita lihat dulu, kita identifikasi apakah book ini termasuk singular atau plural. Nah, jika objeknya singular maka diikuti oleh verb singular juga. Jadi begitu strukturnya. Jadi kalau objeknya singular maka diikuti oleh verb singular juga. Jika plural diikuti oleh plural juga. Nah, selanjutnya kita lihat pada contoh ini. Nah, was ini merupakan verb ini merupakan verb singular atau plural? Oke, singular. Maka sentence pertama ini sudah benar, yaitu singular karena diikuti oleh noun sebelumnya. Selanjutnya contoh kedua. Contoh kedua kita identifikasi dulu terlebih dahulu mana subjeknya, mana objeknya. Yang objeknya itu terdiri preposisi dan juga noun-nya, terus diikuti oleh verb. Nah, selanjutnya ini all ini termasuk subjek. Terus of the book ini termasuk objek yang di dalamnya ada noun. Nah, of ini preposisi. Books ini kalau kita identifikasi masuk ke singular atau plural? Oke, very good. Ini masuk ke plural. Karena biasanya kalau noun di akhir dari kata noun itu jika ditambahkan s atau s itu termasuk plural atau lebih dari satu atau jamak. Nah, kita lihat setelah objek kita identifikasi dulu verbnya. Verbnya ini termasuk singular atau plural? Oke, plural. Ini were. Jadi sudah cocok ya kalimat kedua. Selanjutnya kita masuk ke kalimat ketiga. Ke kalimat ketiga ini sama ya sama yang di atas, menggunakan expression of quantity all. Nah, di sini subjeknya terus diikuti oleh preposition of, terus noun-nya itu adalah the information. Kalau kita bisa lihat di sini the information ini termasuk uncountable noun. Uncountable noun ini adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Biasanya yang tidak bisa dihitung itu seperti
liter atau literan yang benda yang tidak bisa dihitung, literan atau bersifat abstrak. Nah, ini contohnya kayak information bersifat abstrak, yaitu uncountable. Nah, biasanya kalau uncountable itu diikuti verbnya itu singular, jadi bukan plural, karena sudah jelas kalau uncountable itu banyak tidak bisa dihitung, jadi bisa diikuti oleh singular. Itu adalah strukturnya dalam skill 21 ini. Nah, kita identifikasi dulu, ini all-nya ini adalah subjek, terus of ini adalah prepositionnya, terus the informationnya ini termasuk objeknya atau uncountable. Nah, karena tadi saya sudah bilang uncountable itu diikuti oleh verb singular. Nah, ini sudah cocok, was. Nah, ini dan kalimat ketiga ini sudah benar. Begitulah cukup simpel ya untuk skill 21, sama seperti skill 20 kemarin. Skill 20 kemarin ini sama mengikuti subjek ini mengikuti oleh verbnya. Jadi so simple. Jadi kalian cukup tahu mengidentifikasi mana subjeknya, mana objeknya, mana yang termasuk preposisi, mana termasuk noun, dan juga kata kerjanya. Nah, selanjutnya kita lihat strukturnya dulu. Nah, ini adalah strukturnya. Kita lihat. Nah, kita perhatikan. Nah, di sini menggunakan expression quantity, all, most, some, and half. Ini termasuk expression of quantity. Jadi kalian ingat 4 kata ini termasuk expression of quantity. Nah, biasanya kalau expression of quantity itu diikuti oleh preposisi, dan preposisi yang dipakai itu adalah preposisi of. Terus setelah of itu diikuti oleh objek yang terdapat noun. Nah, di situ kita identifikasi apakah ini noun ini termasuk singular atau plural. Nah, setelah kita tahu mengidentifikasi noun ini singular atau plural, kita dapat mengidentifikasi kata selanjutnya atau verbnya. Jika objeknya atau nounnya itu singular, maka diikuti oleh verb singular. Begitupun kebalikannya, jika plural, maka verbnya diikuti oleh plural. Seperti itu. Kita bisa lihat note-nya ini. When an expression of quantity is the subject, the verb agrees with the object. Nah, ketika expression of quantity-nya itu subjek dan verbnya dan sama dengan verbnya, maka ini cocok atau berkesinambungan atau matching lah, cocok, dapat digunakan dengan objek. Nah, penjelasannya seperti itu. Langsung saja kita masuk ke exercise-nya. Yang pertama, the witnesses saw the most of the fire in the hills was extinguished. Nah, kita di sini mengidentifikasi mana dulu yang termasuk expression of quantity-nya. Nah, di sini yang termasuk expression of quantity-nya adalah most, terus diikuti oleh of preposisi. Baik, langsung saja kita masuk ke exercise-nya. Di sini langsung saja kita identifikasi mana yang termasuk expression of quantity-nya. Ya, di nomor 1 ini termasuk expression of quantity-nya adalah most. Terus setelah expression of quantity itu diikuti oleh preposisi. Nah, ini preposisinya adalah of. Terus objeknya adalah fire. Nah, fire ini termasuk noun. Terus fire berarti apa kira-kira jawabannya? Ini adalah singular, terus diikuti oleh verbnya. Nah, verbnya di sini adalah singular. Nah, karena tadi singular, objek dan verbnya sama-sama singular, jadi ini jawabannya yang benar. Nah, selanjutnya, some of the animals from the zoo was released into the animal preserve. Nah, kita identifikasi dulu mana expression of quantity-nya. Ini termasuk expression of quantity-nya diikuti oleh preposisi, terus objeknya. Terus kita lihat dulu apakah verbnya termasuk
plural. Nah, di sini kita lihat bukan word yang digunakan tapi was. Jadi ini salah ya. Seharusnya kita menggunakan word. Selanjutnya, nomor 3, all of the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their paper next Monday. Nah, expression of quantity-nya adalah all, terus ini preposisinya, terus ini merupakan objeknya students. Terus kita lihat dulu verbnya. Karena ini student jamak, kita lihat dulu verbnya apakah jamak atau singular. Kalau kita lihat di sini adalah singular. Ini salah ya. Seharusnya kita menggunakan are, bukan is. Nah, selanjutnya soal nomor 4, half of the food that we are serving of the guys are still in the refrigerator. Di sini kita menggunakan expression of quantity half, terus diikuti oleh preposisi of, terus ini merupakan food. Food ini merupakan uncountable. Ini berarti kita menggunakan verbnya singular. Nah, kalau kita lihat ini adalah verbnya, ini salah ya. Seharusnya kita menggunakan is, bukan are. Jadi seperti itu. Jadi ini super gampang untuk materi dari ke-21. Kalian cukup tahu dan paham mengenai mana subjeknya, mana yang termasuk expression of quantity, mana preposisinya. Terus kalian bisa mengidentifikasi noun dan uncountable, terus uncountable noun. Terus kalian bisa melihat verbnya apakah ini termasuk singular atau plural. The solve for skill 21 about make verbs agree after expression of quantity. Thank you for watching. See you in the next video. Thank you so much. Bye.